Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Kabar sehat tentunya teman-teman ya. Senang rasanya saya bisa berjumpa dengan rekan-rekan dalam acara yang sudah pasti. Ya, yang belum subscribe ya silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini lebih baik teman-teman. Ini kuku saya pada hitam-hitam ya, maaf ya. Belum sempat saya potong. Dah, tanpa mengurangi isi konten teman-teman ya. Baik. Ini adalah jawaban dari saya sebetulnya. Konten ini jawaban dari saya. Banyak yang bertanya ke saya ya. Karena memang mungkin pernah ngelihat vlog saya ngebahas beberapa antena mobil. Jadi rekan-rekan yang berminat untuk memilikinya mungkin penasaran. Ini antena mobil gimana sih prinsip kerjanya ya? Apakah sama dengan antena yang ada di atas genteng kita? Oke. Jadi gini, ini adalah antena SG2000 ya, ini kelihatan ya, SG2000 dari Supergainer di antena SG2000 kerja di frekuensi VHF saja. Ini antena SG2000 adalah antena 1 band teman-teman, VHF di range frekuensi amatir ya. Ini panjangnya 2 meter teman-teman. Wah, ini panjang banget ya. Panjang ya, panjang banget. Saya pun kesulitan untuk nge-shootnya. Jadi sebentar, biar agak sedikit pendek ya teman-teman. Ujung bagian atas akan saya buka dulu sebentar. Ya, biar nanti gampang. Baik, sudah saya buka inner atasnya. Ini inner atasnya ya seperti inilah, bukan inner sih. Elemen atasnya ya. Paling atas ini seperti ini aja. Ini saya simpan saja ya. Nah ini dia. Ini bagian utamanya ya. Ini ada bagian si loading di sini ya. Silanya ini si loading, dan di sini pun ada si loading bagian atas ya. Ini nyambung ke bagian yang saya sudah copotin tadi ya. Jadi ini antena panjang sekitar 2 meter panjangnya teman-teman. Jadi ini antena teman-teman. Pengalaman saya menggunakan antena ini bagus, dB-nya besar ya. dB-nya sekitar 5,8. Ini lumayan besar dibandingkan dengan antena Supergainer tipe lainnya teman-teman. Mungkin karena ini dual band dan ukuran 7/8 lambda. Ini 7/8 lambda. Ya. Ini pengalaman saya menggunakan antena ini kalau untuk di jalan-jalan di kota Tasikmalaya yang jarang ada portal GTO ya. Yang yang belum ada tol, ini nggak masalah teman-teman. Walaupun saya simpen di kap mesin, ketinggian kap mesin ke aspal mungkin 1 meter lebih ya, ditambah dengan ketinggian antena ini 2 meter jadi 3 meter, kebayang sudah pasti di gerbang tol otomatis tidak akan masuk. Jadi hati-hati ya teman-teman, terutama teman-teman yang tinggal di kota besar kalau menggunakan antena ini ya. Jangan lupa kalau masuk jalan tol harus dicopotin dulu atau digini nih. Dimiringin. Nah, diginiin bisa kan ini ya. Baik. Jadi ini antena, kenapa saya wanti-wanti hati-hati di jalan tol, karena terbuat dari bukan terbuat dari besi yang lentur ya, nggak seperti Larsen. Cuma ini terbuat dari besi yang kaku ya, besi coran kaku. Kalau kena GTO, kalau nggak patah belengkung. Patah bagian ini mungkin nih di sini ataupun melengkung ya. Nggak akan saya bahas soal itu teman-teman, soal teknisnya sudah saya bikin di vlog sebelumnya, silahkan dicek. Tapi yang akan saya bahas adalah pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang kadang-kadang suka iseng. Kalian itu suka iseng ya, bertanya ke saya entah menguji entah apa, dan saya pun nggak tahu jawabannya. Jawabannya hanya akan dibuktikan oleh ini dia, avometer. Aneh ya, ngomongin antena tapi pakai avometer, tidak apa-apa. Karena pertanyaan pun aneh-aneh teman-teman. Coba bayangkan, Yud, kalau ini ya, pertanyaan gini, ini sama ini nyambung nggak? Lah kan susah kan ya. Terus pertanyaan lagi, ini sama sama elemen yang paling atas tadi nyambung nggak? Lah, jawabannya hanya bisa dijawab dengan menggunakan voltmeter, avometer. Pertanyaannya laginya, ini innernya nyambung kemana sih? Ke sini inner bukan ya, ini positif bukan. Kalau jangan-jangan yang positif yang ini,
Ya, susah berduga-duga ya. Nah, pada video kali ini saya ingin ngecek dengan menggunakan ini dia. Ush, sorry. Dengan menggunakan ini. Yang pertama, teman-teman, akan saya uji coba aja lah. Kita silakan uji coba biar keren ya. Bagian ground, ini kan ground mobil ya. Ground mobil. Ground sama ini kira-kira nyambung tidak? Oke, lihat ya. Tek, ternyata tidak ada respon ya. Tidak ada respon sama sekali. Berarti tidak nyambung. Tetap saya masih nempelin di bodi mobil. Groundnya saya bentar, lihat. Groundnya saya satuin sama di atas silot yang tengah ya. Kira-kira gimana? Ground ini tidak ada konektivitas ya. Groundnya saya coba sama ini nih. Sama ini nih. Nah, ini nih. Ya. Bagian atasnya ternyata tidak ada konektivitas. Jadi bodi mobil sama bagian antena tidak ada konektivitasnya. Ya. Oke. Tidak ada konektivitasnya. Sekarang bagian ini tahapan pertama, katakanlah tahap pertama ya, sama yang kedua, apakah ada penyambungan? Perhatikan ya, ternyata sama, tidak ada penyambungan ya. Yang tahapan pertama sama tengah-tengah silon, apakah nyambung? Tidak ada. Kalau sini mah pasti ada lah ya. Sama atasnya tidak ada penyambungan. Baik, sekarang bagian tengah sama bagian atas, paling atas, apakah nyambung? Tidak ada penyambungan. Ya, saya balikin ya. Saya balikin, contoh. Sama, tidak nyambung juga ya. Oh. Berarti dari sini ke sini tidak nyambung, dari tengah ke atas pun tidak nyambung, teman-teman. Saya akan cek innernya. Coba perhatikan innernya. Saya ke ini dulu, dari sini dulu ya. Apakah bodi mobil, apakah sama inner nyambung? Sama inner tidak nyambung, teman-teman, tidak nyambung. Ini sama inner ya. Yang kedua, ini sama inner apakah nyambung? Wes, ternyata inner sama tahapan yang pertama ini nyambung. Kelihatan ya? Tahapan yang pertama sampai inner dia nyambung, teman-teman. Sama ini nggak nyambung, sama bodi mobil nggak nyambung ya. Ya, ini inner sama ini nyambung. Perhatikan, inner sama tahapan pertama nyambung. Inner sama tahapan kedua. Inner sama ini dulu ya. Inner sama tengah ya, sama ini ya. Perhatikan, inner sama bagian tengah. Sorry, tidak nyambung. Ya, tidak nyambung. Terus, inner sama tengah nggak nyambung. Silot tengah nggak nyambung. Saya geser ke bagian ini, ke bagian ininya ya, atas. Inner sama bagian atas loading tidak ada kesambungan. Terakhir sama ujung atas ya, ujung atas. Ini maaf nggak bisa ke side. Sama innernya ini pun sama, tidak ada nyambung. Jadi inner nyambung sama ini. Inner nyambung sama ini, sedangkan ground bodi mobil dia tidak nyambung kemana-mana ya. Tuh, bodi mobilnya nggak nyambung kemana-mana. Paham teman-teman ya? Oh, ini inner, berarti ini positif ya. Yang lainnya dia negatif groundnya. Loh, kok itu nggak nyambung? Jangan-jangan rusak. Ini barang baru teman-teman, makanya saya berani untuk menjadikan modelnya ya. Karena gini teman-teman, kalau namanya gelombang elektromagnetik itu hukum korslet itu nggak nyambung teman-teman. Jadi bukan berarti dan harus berarti yang atas ini sama bagian silot ini harus nyambung. Belum tentu teman-teman kalau namanya gelombang elektromagnetik, karena prinsip kerjanya antara silot dengan bagian komponen lainnya ini bisa dilihat seperti ada semacam induksi gelombang elektromagnetik ya, di sini ke sini
terus pancaran berbentuk setengah lingkaran ya. Nah, jadi cara kerjanya begitu. Dan hukum korslet pun dia nggak berlaku. Karena apa? Karena dicari itu adalah keseimbangan impedansinya. Contoh, di dalam sebuah balon itu kan korslet, ya. Tetapi kenapa nggak korsleting? Ya karena berbeda karakteristik antara gelombang elektromagnetik dengan gelombang listrik sendiri. Listrik alami maksudnya ya. Ya begitulah teman-teman, sedikit mengobati rasa penasaran serta keingintahuan mengenai konektivitas dari antena mobil bagian elemen-elemennya. Saya ulangi ya, untuk SG2000 ini adalah bagian positifnya, innernya, sedangkan yang lainnya dia tidak memiliki konektivitas kemana-mana. Ya, ini ke sini enggak, ini ke sini pun enggak ya. Gitu saja teman-teman, mudah-mudahan bisa mengobati rasa keingintahuan rekan-rekan semua. Aneh ya, kalau dibilang aneh ya aneh. Tapi kalau namanya gelombang elektromagnetik ya unik. Seperti itu teman-teman. Baik, kalau ada pertanyaan lagi silakan ditulis ke kolom komentar saja ya. Saya YD1 Data Brapo Julu. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, dan di share. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.